Oke. Oke, selamat datang di Dialog Positif Podcast. Dan kali ini kembali bersama sahabat saya, tentu saja kan udah pernah nonton pastinya ya, Dr. Mira. Asik. Sehat Mir, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke, Mir, thank you di sela-sela kesibukannya Dr. Mira ini, dokter ya, dokter bukan dokter. Kalau dokter sakit, kalau dokter puyeng ya. Lebih sakit. Lebih sakit lagi. Di sela-sela kesibukan sebagai researcher, sebagai penelaah yang super duper padat nih ya, yang nggak pernah diem, susah di Indonesia juga susah ya, dikit-dikit di mana, dikit-dikit di mana, dan begitu ada di Indonesia dan santai dijemput lah ke sini ya. Lebaran soalnya mau lari kemana ya? Lebaran mau lari kemana? Oke, aman Mir, sehat ya? Aman sehat, Bu. Oke. So, Mira udah pernah saya interview panjang lebar, tapi seperti biasa Mir, kan kita penting juga untuk refreshment gitu ya. Iya. Mira ini doktor di genetik ya? Genetik sih kalau dokternya. Genetik ya? Oke. Cultural genetik spesialnya. Cultural genetik. Cultural genetik. Aduh, dokternya juga pusing banget ya, cultural genetik teh apa lagi? Ngarang aja sih gue sebenarnya itu. Belum diterima juga. Enggak, dengarnya juga udah pusing, cultural genetik gitu. Oke Mir, kenapa tiba-tiba ke cultural genetik tuh gimana sih? Sebenarnya gini sih, sebenarnya saya kan suka sejarah, Bu, yang saya cerita waktu itu kan. Oke. Jadi sejarah, tapi di dunia sejarah itu saya ambil S2 sejarah itu nggak pernah conclude, nggak pernah sejarah manusia itu seperti apa. Nah makanya ambil genetik salah satu bidang ilmu yang bisa mendefinisikan. Oke. Jadi melalui tes DNA, melalui itu lebih definite asal usul manusia itu gitu loh. Oke. Nah makanya saya ambil genetik. Nah saya ambil masukin cultural genetik karena ada culture engine co-evolution. Culture engine Co-evolution. Oke. Nah, jadi Mir, ini harus banyak yang diterangin ya Mir ya. Ya, Ini boleh. pusing nih bahasanya ya. Jangan pusing-pusing Mir. Terus. Ya, jadi culture engine co-evolution di sepanjang evolusi manusia itu, culture itu ternyata berevolusi dengan gene. Gini Abu, bayang kalau misalnya kita tidak ada gen, tidak ada gen, itu kemajuan setiap nenek moyang kita itu tidak akan tersimpan di dalam gen kita. Kalau nggak ada gen, Iya, setiap kemajuan, misalnya dulu kan kita tinggalnya di gua tuh. Oke. Zaman berburu pengumpul misalnya. Zaman berburu pengumpul kita tinggalnya di gua. Nah kalau tidak ada gen itu sampai sekarang kita akan tetap tinggal di gua. Oh gitu. Kebayang nggak sih? Oke, wah ini menarik, rada ngerti nih. Nah itu ya, oke. Sama-sama juga sekarang hari ini kita membuat satu perubahan supaya kita bisa menurunkan ini kepada generasi selanjutnya sehingga mereka tidak perlu mengulang misalnya kesalahan yang sama, itu akan disimpan di gen. Oke. Jadi cultural construction dan gen itu sangat berkaitan. Biological dan juga behavioral gitu. Oke. Jadi gini Mir. Tadi atas dasar senang dari sejarah, jadi Mira tuh sangat punya passion tentang mengenali sejarah kita sebagai manusia. Yap. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh, berkembang, berevolusi. Oke ya. Jadi si manusia ini berevolusi dan salah satu kata kuncinya adalah gen. Jadi tadi Mira dapat nih ya bahwa kalau nggak ada gen, kita nggak bisa nge-save apapun kemajuan yang telah dilakukan nenek moyang kita. Gitu. Jadi sebenarnya hidup itu adalah selalu dinamisnya gen itu sendiri, Mir. Dan gen itu adalah satu toolsnya yang menyimpan semua jadi data. Oke. Kalau main game tuh mungkin itu save-annya kali ya? Nah, jadi saya cerita dulu sedikit. Gen itu ada 4 sifatnya gitu ya. Dia storage information. Oke. Dia juga replication. Jadi dia bisa membuat dari asalnya sel menjadi organ-organ tubuh. Sel jadi organ, oke. Ketiga mutation. Jadi ada perubahan. Oke. Yang keempat transmutation. Ya sama mutation juga gitu. Jadi sebetulnya ada 4 itu. Storage. Ya. Terus dia replication, dia mutation, satu lagi kalau nggak salah transmutation, salah satunya ya. Pusing banget sih. Ya emang bahasanya agak pusing, tapi sebetulnya itu semua perubahan yang kita anggap replication itu. Oke, jadi ada satu storage. Oh, inheritance satu lagi. Diturunkan. Mutation, replication, sama translation sebetulnya, jadi dia merubah gitu. Oke. Jadi intinya adalah si gen ini adalah yang mewariskan sifat salah satunya. Iya, betul. Yes. Storage information. Ada information yang storage juga di situ. Jadi mau nggak mau kita ini sebetulnya adalah keturunan yang terus mempertahankan informasi. Iya. Betul ya? Betul. Si informasi ini dipertahankan dan diwariskan. Betul. Dan inilah nanti yang akan kita sebut sebagai kehidupan. Exactly. Dan kerennya Abu, bukan kita loh yang menyaring informasi apa yang akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Itu gen sendiri sudah punya sistemnya. Gimana? Jadi kan kita misalnya kita terima hari ini banyak yang jelek, ada yang bagus.
Tapi gen itu akan selalu menyimpan survival of the fittest. Jadi yang terbagus lah dia akan dia turunkan. Oke, jadi dari semua apa ya? Kalau kita ngomongin pemeran-pemeran ini, Ya, yang bertahan itu yang terbaik. Yang terbaik. That's it. Jadi itu makanya saya mempelajari genetik, semakin saya mempelajari itu bukan hanya dia bisa cut and delete atau teknologi, tapi sifat-sifat dari gen itu kayak kita melihat kebesaran. Oke, kebesaran kemahaan. Dari mikroskopik yang sangat kecil pun itu sudah berjalan itu, Bu. Aku sampai nangis, Bu, waktu aku belajar pertama gen bahwa kekuatan seperti itu. Oke, Mir, tenang, santai, Mir, ya. Ini yang dengar mungkin awam, Mir, ya. Iya. Dan kita tahu Mira ini banyak research tentang genetik gitu ya. Jadi banyak. Kita ini udah ngegas banget nih. Ini kan baru permulaan, Mir, tenang ya. Aduh, Abu sih. Kita kan udah panjang sih tadi di mobil. Udah panjang ya, itu panjang lebar. Oke. Jadi intinya Mira ini sangat punya passion tentang gen. Ya. Teman-teman kita tahu dulu bahwa gen ini adalah sesuatu yang diwariskan. Oke ya. Inheritance gitu. Jadi ini keren bahwa setiap gen yang diwariskan adalah gen unggul. Betul. Jadi yang akan hidup adalah tetap bibit unggul. Bibit unggul. Jadi kalau sekarang kita hidup, ini kita adalah bibit unggul. Bibit unggul. Bener nggak? Betul. Jadi kalau sekarang kita hidup banyak ngeluh, nggak sadar bahwa kita bibit unggul. Bibit unggul. Bener ya, Mir? Betul. Oke, mantap. Oke ya? Betul. Udah lumayan jadi dokter, cukup nggak? Banget. Dia banyak ngajarin juga sebenarnya, cuma dia dokter belum jadi. Padahal mah ilmunya mah ya. Oke, Mir. Nah, aku save dulu ya. Oh, ini keren sih, Mir, bahwa kalau kita ngerti bahwa ini adalah gen yang terus akan selalu diwariskan, berarti kita mengerti bahwa kita ini sedang melakukan perjalanan genetik sebenarnya ya. Bener ya, Mir? Genetik itu more history than history. More history than history. Karena dia bukan hanya dari 10.000 tahun, tapi 50.000 tahun lagi itu di DNA kita tercatat semua gitu. Oke. Berarti nggak akan ada yang missing link dong? Nggak ada. Harusnya ya? Nggak ada sebetulnya. Berarti Mira hanya tinggal activate or inactivate. Activate or gen kita tuh. Oke, Mir. Oke, Mir. Aku simpan dulu gen ya sebentar ya. Pertanyaan, kenapa sih Mir sampai pengen banget ini tuh apa yang mendasari sih, Mir? Sebetulnya kan gini ya, cultural genetik itu aku bikin karena banyak juga aku ngelihatnya dari dulu sisi genetik. Jadi dari medical genetik, dari semua genetik itu masih banyak ethical dilemma. Ethical dilemma. Jadi genetik hanya dilihat di cut and delete atau misalnya hanya apa kayak transgenik gitu ya. Terus kadang-kadang GMO. GMO itu apa? Genetic modified organism. Jadi kayak pepaya, terus tanaman. Nah, tapi sekarang kan nggak boleh lagi. Oke. Nah sebenarnya genetik tuh nggak ke situ gitu. Saya tuh pengen maksudnya itu tuh ngomongin rekayasa genetik. Ya, rekayasa genetik tuh banyak yang kayak engineering. Nggak gini, yang kayak sederhana misalkan dulu pisang segede gini terus direkayasa genetik jadi gini. Iya, kayak gitu. Betul. Nah, itu tuh nggak semata-mata seperti itu karena impact-nya tuh juga belum ketahuan. Oke. Jadi saya tuh pengen mengubah bahwa bukan mengubah sih, tapi mengembalikan justru ya biar genetik tidak karena tahun 2023 kemarin saya masih ikut conference di London itu bahwa genetik itu masih against ethical dilemma. Ada embryo editing, Bu, sekarang. Oke. Jadi kalau kita ngomongin embryo editing tadi bahwa secara etik itu nggak bagus. Banyak yang menentang karena kan kita nggak tahu nanti yang keluar itu kayak gimana. Iya. Kenapa? Karena dia kayak di otak-atik atau di dalam embryo itu. Ya, kita kan nggak tahu bahwa itu yang di otak-atik itu tuh apakah sudah benar-benar betul atau enggak? Atau akan tumbuh nanti sesuatu yang kita belum tahu efeknya gitu loh. Oke, kayak misalnya saya pengen ngedit orang yang segimana mungkin di otak-atik. Misalnya dapat gen terbaik ini semua. Apakah betul? Karena gen itu tidak hanya dipengaruhi oleh, gen itu bukan komputer. Gen itu bukan komputer. Kita tuh dipengaruhi oleh berbagai macam stimulus, salah satunya environmental. Nah, nanti balik ke Sanusra nih. Kenapa saya masuk ke Sanusra? Oke. Mir, tenang Mir ya, santai Mir. Kita penting membahasakan dengan bahasa yang sangat. Ini tugasnya Abu sih, sekarang saya nggak bisa soalnya. I just cannot. Oke, jadi Mira sangat tertarik karena mungkin ya, kalau kita bicara tentang one of the biggest secret of universe dalam sesuatu rahasia semesta, rahasia hidup adalah terkandung di dalam genetik kita ya. Exactly. It's all in our genetic. Tapi kan Mir, yang kayak gini tuh nggak umum ya? Nggak umum sih memang. Di luar juga hanya several people yang memang suka dengan genetik ya. Banyaknya juga genetik lebih ke lab kan. Atau lebih ke medical genetik. Atau lebih ke crime scene atau kemana. Nah saya ambil genetik ke ini history-nya.
Di history-nya. History genetic and makanya PhD philosophical of genetic. Saya bukan dokter. Oh, jadi PhD. PhD philosophy of genetic. Oke, tapi S3 lah ya, S3 intinya kan tetap, gitu kan. Cuma bukan dokter yang praktek gitu loh. Oh ya, I see. Nah, si S2-nya history. As in history. S3-nya Genetic. genetik. Nah. Jadi Mira dari history ini memperdalam ke genetiknya Iya. untuk ngelihat dari sisi awal genetik seperti apa dan perkembangannya seperti Betul. apa. Oke. Jadi di genetik itu menurut saya kita mendapatkan substance dan alat toolsnya untuk menemukan origin of human, origin of ini gitu loh. Oke. Itu toolsnya. Oke. Jadi ujungnya ke origin ya. Origin dong. Oh, oke. Origin of the Oke, earth. Karena once kita tahu the origin, Yeah. kita tahu the Where truth. we gonna go? Oke. Dan ini kayaknya misteri yang nggak pernah terungkap apa gimana sih? Misteri yang tidak pernah terungkap karena kalau misalnya makanya kalau dilihatnya dari sisi arkeologi atau sisi dari history itu masih banyak yang ketimpangan karena arkeologi itu baru kita bicara kalau udah ada ininya kan. Datanya. Sudah ada artefaknya. Artefak, oke. Nah, sedangkan kalau sampai menunggu artefaknya itu kita tidak mungkin menemukan how human evolve atau segala macam. Jadi harus berbagai macam tuh multidisciplinary. Oke. Saya ngambil waktu itu genetik, history, linguistik, arkeologi sama satu lagi ya itulah ya kitab ya. Okay. Mau nggak mau kita juga harus itu kan. Itu nggak pusing, Mir? Alhamdulillah nggak. Jadi if we find it, ternyata ada benang merahnya semuanya Bu. Oh, gitu. oke. Jadi kalau kita karena the truth is one gitu kan. Jadi kalau kita menemukan satu di tempat yang ini, kita akan menemukan juga kok di tempat lain yang sama gitu loh. Itu yang beats yang harus dicari, itu yang harus di-link-kan. Oke. Nah, sekarang kita back to earth ya, Mir ya. Okay. Kita mundur lagi bahwa apa yang Mira cari di sini yang korelasi dengan kehidupan kita sehari-hari apa sih? Jadi gini ya, hal yang paling kecil, yang paling dari culture genetik yang saya buat itu adalah stimulus itu, Bu. Stimulus. Bahwa genom itu distimulus oleh berbagai macam lingkungan. Oke, jadi genetik itu our genome itu selalu ada stimulus dari lingkungan. Nah, itu yang paling kecil. Ya. Nah, stimulus itu masuk lewat mana? Panca indera kan? Yes. Makanya kita diberi panca indera. Oke. Jadi panca indera dari hidung, mulut, semua kita harus distimulus dengan yang benar supaya genom atau regulasi genom kita tuh baik. Oke. Nah, itu aku pelajari dari mana, Bu? Dari culture, Bu. Dari culture. Culture itu kamu kalau lihat semua tradisinya, semua ritualnya itu selalu mengembrace semua stimulus itu. Lihat aja ada menyan. Yes. Ada warna. Ada gerakan, ada tempatnya, terus semua distimulus. Nah, ternyata itu tidak semata-mata klinik gitu loh. Iya, I see, Mir. Ini kan kalau sekarang orang ngomong dupa lah, menyan, belum apa-apa, belum ngerti bahwa musyrik gitu misalnya ya. Gitu. Hal buruk gitu. Iya. Padahal mau itu menyan, mau itu warna, mungkin even itu gerakan, atau even itu semua ritual, pada dasarnya adalah sesuatu yang menstimulus si genom. Iya. Nah, ini menarik, Mir. Kok nenek moyang kita tahu bahwa itu menstimulus genomnya kan mereka nggak kuliah, Mir. Nah, bukan gitu, makanya saya bilang culture-nya harus disatuin dengan genetik. Karena apa? Culture itu dulu nggak ada bidang ilmunya, Bu. Dia keseluruhan kehidupan dia lihatnya. Jadi apapun juga untuk mempertahankan kehidupan dan keharmonisannya di embrace sekarang dibagi, ini namanya genetik, ini namanya itu. Ini baru sekarang. Dulu sih ya gelondongan aja ya. Oke. Gelondongan aja. Jadi sekarang kita multidisipliner lagi, balik lagi kan. Oke, berarti by time ya. Si nenek moyang kita sampai menemukan ini kan inti dasarnya adalah how to survive, benar nggak, Mir? Survive and harmony, iya. Survive and harmony, keren sih. Iya. Survive dan harmony. Harmony dengan lingkungan sekitarnya. Oke, sehingga dia akan selalu mencari sesuatu yang bahwa untuk genomku ini, saya melakukan ini itu based on nature kali ya? Based on nature. Oke. Ya mereka belum tahu sains ya waktu itu ya? Sebetulnya belum tahu sains, tapi mereka juga berpikir sangat kuat menurut saya gitu ya, dengan holistiknya, dengan budaya itu gitu. Oke. Aku simpan dulu budaya, Mir, bentar ya. Oke, jadi kita simpulkan dulu. Mira ini bicara tentang gen. Ya. Yes. Bahwa gen itu adalah sesuatu yang diwariskan. Betul. Dan ketika diwariskan itu, dia adalah yang paling unggul. Ya, karena kalau yang enggak dia akan nanti die out sendiri. Mati? Iya. Oke. Jadi survival of the fittest-nya di situ tuh. Oke, jadi yang akan survive adalah yang unggul. Yang unggul. Berarti kita semua yang hidup ini yang unggul kan? Harusnya yang unggul. Maksudnya kita dari berbagai generasi sampai kita dilahirkan, itu adalah sesuatu yang unggul. Sesuatu yang unggul. Oke, itu part dari perjalanan hidup lah ya. Oke,
Dan dia mewariskan, dan paling penting adalah si genom ini ternyata ada stimulus dari apa namanya lingkungan. Iya. Kalau pernah baca dalam konteks Bruce Lipton lah ya, dia bicara di epigenetik, Mir, bahwa exactly, itu epigenetik. Epigenetik kan, si epigenetik tuh bilang bahwa bukan DNA-nya, tetapi bagaimana si DNA ini menanggapi semua stimulus yang ada di luar. Jadi kasaran kata gini, kita nggak bisa ngomong bahwa aku ini bawaannya gini. Iya, benar nggak, Mir? Itu aku paling nggak setuju. Bener nggak? Penyakit turunan apa segala macam nggak ada itu. Alright, nice, Mir. Kita nggak bisa nyalahin orang tua kita yang no. Karena kan kalau kita tidak tahu ini bahwa ya saya emang lahir dari keturunan ini, saya udah aja begini. Betul, cenderung itu kan. Oke. Nggak ada. Berarti poinnya adalah genom ini selalu akan ada dalam tanda petik stimulus dari faktor eksternal ini. Iya. Oke. Makanya ada punya sifat mutation. Nah, mutation ini dipengaruhi oleh ini bisa lebih baik, bisa lebih jelek. Disitulah kenapa dia bisa bermutasi. That's it. Alright. Jadi udah lengkap semua. Berarti kalau saya lahir di sini, saya punya pilihan untuk nggak mau bermutasi di level ini, saya bisa pindah. Bisa. Jadi enhance atau dia bisa enhance lebih bagus atau lebih jelek. Okay. This is our choices sebetulnya. Itu Abu memaknai tentang hijrah sih, Mir. Ya betul, memang. Iya kan? Iya. Berhijrah itu berarti poinnya bukan masalah baju gitu kan? Bukan. Tapi berhijrah dalam konteks gimana genom kamu enhance. That's it, dinaikkan. Leveling. Di tempat yang gimana gitu. Iya, nah itu tempatnya kan. Oke. Jadi cukup kompleks gitu, cuma seru banget itu. Oh iya ya? Iya, dan sebenarnya nggak terlalu susah gitu. Susah, Mira. Nggak terlalu susah gimana? Nah, tapi saya jadi menyadari gini bahwa gini loh, Mir. Gini. Kalau kita ngerti yang kita lihat ini semua adalah genom. Iya. Bener nggak? Iya. Even ini bukan Mira, ini bukan Abu, we just genom. Iya. Bener nggak? Iya. Berarti sekarang arogansi, pertengkaran, pertempuran ketika orang nggak ngelihat bahwa kita ini sama-sama genom yang lagi melakukan survival. Iya, betul. Bener nggak? Bener. Akhirnya kita lupa bahwa kita ini part dari genom, yang kita mendapatkan identitas. Pun dari genom sebelumnya. Oh, itu juga diturunin ya? Diturunin kan? Oh iya ya. Jadi goodness apa semua diturunkan juga. Nah, kita sekarang milih lagi, kita meneruskan ini goodness-nya atau mati. Makanya ada epigenetik, behavioral epigenetik, kayak ritual of passage itu untuk meneruskan kebaikan ke generasi selanjutnya. Itu nggak bisa langsung begitu saja, tapi itu harus diulang gitu loh, Bu. Diulang kegiatannya, ritualnya, apanya supaya nempel balik lagi stimulusnya ke badannya dia gitu. Kayak misalnya melahirkan tuh diazanin, terus kalau perkawinan tuh dibikin sedemikian rupa. Jadi Mir, semua tradisi-tradisi mau Jawa, mau Sunda, semuanya. Iya. Intinya cuman satu, gimana si genom ini? Iya, aku melihatnya sekarang seperti itu, Bu. Ya sekarang jadi nggak usah ngejelekin, ngerendahin kan? Bener nggak? Bener banget, karena itu punya identitas mereka sendiri, biarin aja. They have their own reason juga untuk melakukan itu gitu. Mir. Kita aja nggak ngerti, makanya saya bilang. Yes, Iya, science itu catch up the culture. Culture tuh udah duluan karena dia lebih holistik gitu. Nah, by the way, Mir, kalau ngomongin genom itu simple aja ya. What is genom sih, Mir? Sebetulnya genom itu adalah triple codon yang ada tulisan yang ada di sel kita. Di sel? Di sel. Seluruh badan. Lu nanya apa jadi makin pusing ya? Itu genom, soalnya ada 3 million genom tulisan triple codon itu di dalam badan kita. Kalau aku juga nggak enak sih ngomongnya, cuma yang kalau di Abu itu kan ada yang kita tuh sudah ditulis 50.000 tahun sebelum kita lahir. Lahir kita. Something like that. I feel like the genome is yang ditulis tuh di genom itu gitu loh. Ya mungkin kalau pakai bahasa sedikit ke teologis tuh sesuatu yang sudah tertulis di lauh mahfuz gitu. Exactly. Aku nggak mau ngomong aja itu soalnya Iya. Ya maksudnya itu kan. That's genom. Itu genom. Alright. Berarti Mir, kita nggak bisa gini. Kalau itu sudah tertulis, genom saya sama genomnya Mira,
nggak bisa diotak-atik dong. Ya kan aku tadi bilang genom itu kan ada sifatnya, ada mutation, dia bisa enhance, bisa ini replication, dia bisa, jadi masih ada kemungkinan untuk bermutasi. Cuman intinya adalah Stimulus yang benar. Stimulus. Intinya itu. Kita dikasih bahan bakunya. Bahan bakunya. Tergantung kita gimana memanage-nya. Ya itu Bu sebenarnya. Intinya mah itulah ya. Oke, Mir. Dapat Mir. Oke, ngerti Mir. Oke, nah sekarang pertanyaannya Mir, karena apa ya, yang Mira research ya, ini Mira tuh, aduh kalau ngobrol sama Mira ya, Liurnya. pusing banget aja. Gimana ya, bahasanya tuh udah bener-bener, tapi kita lagi mencoba untuk membawa ini ke bahasa populer gitu. Iya betul. Karena Abu rasa ini penting loh Mir, untuk orang tuh banyak tahu tentang cultural genetic ini, supaya kita nggak terbutakan dengan keyakinan gitu Mir. Betul. Karena belief system yang ngebuat kita nggak ngerti tentang ini, ya akhirnya jadi belief system yang menyalahkan. Iya. Betul nggak? Iya betul. Belief system yang mengkotakkan. Akhirnya jadi berantem gara-gara nggak ngerti ini kan, poinnya gitu. Oke Mir, nah jadi kita bungkus dulu ya. Kita bungkus dulu. Mira ini S2, S1-nya manajemen kan? Manajemen. SD3-nya even international business. Oke. Jadi lengkap lah, mau tanya apa ke gue. Oke, jadi udah bosen tentang manajemen, mungkin pengen tahu core-nya kenapa. Mungkin udah mulai mikir kenapa orang pada pengen kaya ya. Kenapa susah kaya apa ya? Oh, kenapa orang pengen kaya susah kaya, macam-macam lah ya. Tapi semua kembali kepada si Genom. Oke. Opening the door, Mir. Oke. Apa sih pada saat itu yang membuka Mira bukan tiba-tiba pasti ya? Enggak sih. Pasti kan itu kan panggilan passion lah ya. Yang ngebuat bahwa kayaknya aku harus neliti ini deh. Mira punya apa ya? Big picture. Iya. Mira bakal nemuin apa, dampak kebermanfaatan bagi manusia apa, kan ini pasti ada nih. Iya. Karena saya akan opening the door, unlocking something bahwa saya pasti, bukan pasti deng, saya akan ke titik ini. I'm trying to do, ya. Yes, apa itu? Sebetulnya kalau di impian gitu ya, kayak impian saya mau riset tentang tradisi lisan ini. Tradisi lisan itu berarti dari 5 rite of passage. Rite of passage boleh ritual peralihan dari melahirkan, terus puberti, pernikahan, ancestorship sampai kematian. Ulang Mir, pelan-pelan ya. Tadi ritual of passage. Itu artinya adalah ritual peralihan. Kayak setiap life courses gitu. Jadi setiap orang mau courses life sendiri itu ada ritualnya kan kalau di kita. Satu apa? Melahirkan. Melahirkan pasti ada ritualnya. Kelahiran. Makanya ada yang diazanin. Itu salah satu rite of passage. Lanjut. Yang kedua puberti. Oke, pernikahan. Bukan pubertas, sunatan. Oh, sunatan. Oh, berarti ini semua kaitan ke genom. Banget, Bu. That's it, alright. Jadi itu, jadi dan di samping gitu juga kita punya wisdom bahwa nature ini atau alam atau Tuhan ini memberikan waktu kepada kita bisa memperbaiki jika ada sesuatu yang salah di 5 life courses ini. Oke, life courses ulangi Mir. Satu kelahiran, pubertas, pernikahan, ancestorship itu kayak ke makam gitu ya. Oh, oke. Yang ini kematian. Jadi dari mulai lahir. Kematian kayak ngaben gitu kan. Oh, oke. Ngaben ini kelahiran. So that's why kenapa dari mulai lahir ke dewasa ada upacara. Berarti Bali sadis ya? Semua juga, Bu. Ya nggak, maksudnya kalau kita sekarang kan ngelihat yang sekarang masih benar-benar melakukan Bali. Itu kan Bali itu kan. Dari lahir sampai mau dewasa sampai ada ngabennya gitu kan. Pernikahan, kematian. Sebenarnya ini semua berbicara untuk si genom tadi. Iya, genom. Jadi genom itu kaitannya kan dengan lingkungan semuanya juga. Jadi genom diri kita, society and environment gitu. Contoh Mir, supaya gampang ya. Iya. Apa kaitannya orang lahir diazanin untuk genom dan lingkungan, apa kaitannya? Sebetulnya misalnya lebih ke ini ya, jadi identitas pertama kali dia sudah di sound frekuensi dari azan itu kan tertentu. Nah itu masuk ke dalam genomnya. Oke. Sama juga kayak orang katanya kalau lagi hamil coba ya dengerin lagu klasik. Oke, that's it. Something like that gitu, sama. Tapi kalau azan itu kan lebih definite dan sudah memberikan identitas kepada anak itu gitu loh. Kalau di dalam sisi saya nggak tahu dalam sisi maksudnya bidang. Iya, that's okay kan. Tapi kita lagi ngomongin di sini. Itu frekuensi dari azan itu yang masuk ke dalam
getarannya kan ke dalam anak bayi itu. Jadi dia sudah tahu, sudah mengenal gitu loh. Tapi kan Mir, kalau sekarang orang melakukan ritual banyak yang nggak ngerti untuk apa, Mir? Betul. Nah makanya saya juga sekarang banyak juga yang memang kita sudah kehilangan semua ritual-ritual itu. Jadi bukan ritualnya yang dipertahankan. Nanti kalau kita menyimpan semuanya, tapi bertransformasi mungkin bentuknya. Tapi nilai-nilainya itu kita pegang gitu loh, Bu. Memang sudah banyak yang hilang, tapi aku bilang oh ya, life courses itu tetap penting. Tapi mungkin bentuknya sudah tidak sama dengan ritual-ritual zaman dulu. Karena itu kan hanya produk ya. Tapi nilainya itu yang harus kita pertahankan. Supaya manusianya tetap beridentitas, tetap berintegriti gitu. Ya, ini kan Mir, maaf ya. Kalau orang nggak ngerti ini sampai tahapan ini, dia nggak penting kan? Benar? Dianggapnya nggak penting, tapi nanti ada efek-efek di sosialnya. Saya sih mempelajari ya banyak sekali efek-efek sosial. Kayak saya ketemu di mana ya, di Amerika lah contohnya, di Kanada, di Alaska sana, anak-anak mudanya tuh cenderung untuk bunuh diri gitu, Bu. Kenapa? Massal. Nah, karena pemerintah Amerika pada saat itu, suku Inuit ya, karena pemerintah pada saat itu untuk suruh dia tinggal di rumah pada saat musim dingin. Itu tuh bukan kebiasaannya dia, against dirinya gitu. Jadi kalau melupakan, dia tuh memang nature-nya, dia sebagai nomaden, pada saat musim dingin dia berpindah. Nature-nya berpindah, disuruh diem. Dia hesitated elektron di dalam badannya, semuanya jadi bunuh diri massal, anak-anak mudanya. Nah ini tuh nggak berasa sih, makanya genetik itu sebenarnya kalau kita pelajari dari genetik banyak sekali, termasuk krisis sosial itu bisa dipelajari dari genetik ini. Orang belum masuk ke situ, itu yang saya. Mir. Makanya kesannya genetik itu hanya di lab itu, enggak loh. Kalau kita melihat genetik sebagai tools dan melihat genetik juga secara sifat-sifat aslinya ya, itu bisa dipergunakan untuk memperbaiki segala macam masalah. Itu dari sisi pandang saya ya gitu. Makanya saya juga kata Abu, apa sih goal terakhirnya? Sebenarnya goal terakhirnya adalah dari semua tradisi ini yang kita punya, itu ditransformasikan menjadi salah satu obat aja untuk misalnya krisis identitas, atau misalnya obat talasemia, atau misalnya obat diabetes gitu. Untuk dari 5 ritual of passage itu saya temuin 1 aja dari nanti saya itu. Tar. Dari rite of passage ini menjadi produk obat. Gimana ceritanya? Enggak, jadi kan kita lihat, saya mau detail dulu, mau oral tradition biasanya kan. Jadi di data dulu, Bu, data dulu. Misalnya dalam kelahiran di suku apa nih? Suku apa dulu? Saya kebetulan mau di Lombok kan. Jadi suku apa di Lombok itu kelahirannya bagaimana? Apa saja yang dimasukkan di situ? Nah, ini yang nanti jadi sesuatu. Ininya yang akan misalnya kita tuh kalau kelahiran misalnya nanam ini, terus makan ini. Nah, ininya yang kita ambil ke lab, terus kita ini kenapa dia harus Nah, Mira pernah meneliti ini di suku mana misalnya? Kemarin sih belum meneliti, cuma meminta mereka menuliskan datanya ya di Banggai Kepulauan sih, ada Pak Bosman itu dia mengirimkan kalau di Banggai ini begini. Banggai itu di mana? Di Sulawesi Tengah. Di Indonesia lah ya. Di Indonesia salah satu. Ya, yang Mira teliti di situ apanya? Iya, bukan teliti, saya baru baca bahwa misalnya di Banggai itu kebiasaannya ini kayak anak-anak perempuan itu kalau misalnya pertama kali mens itu nggak boleh nginjak tanah. Jadi harus digendong sama bapaknya dimanapun dia pas keluar. Pasti itu ada kaitan sama genom. Nah itu saya juga nggak tahu. Kita belum tahu ya benar-benar. Jadi saya di sini bukan udah tahu, tapi kita justru belum tahu kenapa serumit itu. Kayak yang ada yang loncat gitu loh, Mir. Nah itu nias. Iya, di nias. Kenapa kalau dewasa dianggap pasti bisa seperti. Terus kayak di Papua juga dia loncat kan di Vanuatu. Loncat dari akar itu. Kalau kita tuh kesannya kan gila ya, jahat banget, tapi enggak sebetulnya itu. Ya kalau ngomongin si 300 siapa Mir? Apa tuh? Yang suku apa sih? Yang dia pokoknya kalau dari anak-anak dia buang ke hutan, nanti pulang. Iya kan? Itu Spartan, that's it. Kalau kamu berhasil survive, kamu bakal menjadi Spartan. Nah itu betul. Jadi ternyata itu puberty sebetulnya. Itu salah satu rite of passage puberty. Nah sekarang banyak sekali orang yang maaf aja kecenderungannya itu karena itu pas pubertinya tuh nggak di challenge sedemikian rupa. Jadi itu tuh penting banget untuk konstruksi masyarakatnya gitu ya kalau menurut aku tuh. Ya maksudnya secara singkat bahwa segala bentuk tradisi budaya yang hadir yang kita ketahui sekarang itu pada dasarnya lahir karena kebutuhan untuk memperbaiki terus-menerus genom kita. Exactly. Benar nggak, Mir? Iya. Yes.
Artinya kalau kita nggak ngerti itu, kalau kita tidak memahami itu sebagai perbaikan genom, maka kita akan melihat itu sebagai sebuah tradisi yang nggak tahu nilai esensinya. Betul. Gitu kan? Betul. Sehingga kalau kita ngerti itu sebagai perbaikan genom, bahwa pasti itu ada meaning. Iya. Dan genom ini akan diturunkan ke masyarakat, dan berarti otomatis kita memikirkan masyarakat yang akan datang. Oke, Mir. Oke, jadi ini kaitannya ke situ ya? Iya. That's why kenapa penting banget kita mengenal, menyadari tentang budaya. Betul, sekarang saat ini gitu. Karena kaitannya ternyata ke genom itu, dan genom untuk masa. Tapi sekarang budaya kayak yang nggak penting, Mir. Kelihatannya sih begitu. Bener nggak? Iya benar. Kalau di sekitar kita kayak nggak terlalu ini ya. Itu juga salah, bukan tidak penting, karena arti dari budaya itu sendiri masih sangat pendek, Bu. Jadi budaya kesannya hanya seni. Gini, Mir, banyak orang yang nggak ngerti mana budaya dan mana produk budaya. Exactly, itu, Bu. Bener nggak? Benar. Sekarang ngomongin budaya, tarian, musik. Itu produk budaya. ya, itu bener nggak? Benar, produk budaya. Sekarang pertanyaannya adalah, balik, Mir. Kita ngomong real case ya. Oke. Kita tuh sekarang sangat gandrung dengan K-pop, Mir. Oke. Which is bukan budaya kita. Betul nggak? Betul. Tetapi itu bisa masuk bener-bener. Mungkin kita lebih bisa tahu hafal tentang lagu-lagunya K-pop, tetapi mungkin kita lupa dan nggak ngerti tentang budaya kita sendiri. Kenapa bisa gitu, Mir? Itu juga satu simptom masyarakat kayaknya ya. Karena budaya kita pertama tidak dibesarkan seperti K-pop. That's it. Jadi kayak kita sendiri take it for granted gitu. Dan memang budaya itu sebetulnya ya tidak itu kan lebih ke bisnis ya kalau saya lihat ya. Saya yakin gitu ya, walaupun misalnya anak-anak sekarang itu terinfiltrate, tapi itu hanya permukaannya aja. Oke. Di dalamnya dia itu sebenarnya tetap mencari siapa dia sebetulnya. Jadi budaya dia tetap menunggu budayanya dia tuh apa. Dan K-pop itu menurut saya bukan budaya sih, itu lebih ke pop culture ya. Oke. Pop culture, jadi itu memang seperti kita suka Hollywood, a little bit, itu salah satu produk budaya aja. Oke. Itu salah satu produk budaya dari yang masif gitu ya, yang dinikmati. Tapi sebetulnya kalau budaya sendiri itu lebih sacred gitu ya, terus lebih ke lifestyle. Bukan hanya ke, itu kan lebih, ya kita sama aja nonton K-pop sama dengan nonton Coldplay. What's the different gitu kan. Oke. Jadi itu hanya beyond generation, tapi itu hanya surface. Saya sih percayanya itu surface ya. Di permukaan aja. Belum deepnya lah ya. Belum deepnya, karena tidak benar-benar juga anak-anak kita yang benar-benar apa Korea gitu kan, enggak juga, hanya mereka suka hype-nya. Suka dengan mungkin karena populernya gitu ya. Ataupun juga FOMO, kan ada berbagai macam gitu. Jadi itu sih memang symptoms di masyarakat. Tapi it's not necessary about culture gitu. Tapi kalau Abu lihat sebetulnya yang benar-benar anak-anak yang dari culture, saya kebetulan memang komunitasnya budaya ya, di Sanustra atau termasuk di luar negeri. Culture itu dibawakan dengan sangat-sangat bangga, termasuk anak-anak saya duta budaya gitu ya. Mereka umur 7 sampai 17 tahun. Mereka tidak terlalu yang K-pop mereka terima gitu, tapi mencintai budaya. Beda banget. Mereka suka dengan K-pop, tapi mereka sangat bangga dengan budayanya gitu. Jadi itu sangat dua hal yang berbeda. Saya lihat sendiri, kata anak-anak saya di Lombok gitu, "Kak, aku suka K-pop, tapi mereka tari gandrungnya itu lebih menjiwai daripada K-pop gitu." Keren, Mir. Keren banget, Mir. Kalau melihat budaya di kalangan mungkin dari kuliah ke sana itu memang agak-agak lost ya menurut aku. Tapi kalau dari ini anak-anak ke bawah ini, justru karena globalization ini, mereka tetap mencari roots-nya gitu loh. Itu mau nggak mau gitu. Anyway, sangat appreciate banget Mira ini. Mungkin ya kalau saya bisa ngelihat dari sudut pandang dari sisi saya, dia banyak menghabiskan waktu untuk membuat si budaya kita, budaya Indonesia, lokal budaya, untuk terus bisa gimana ya, Mir? Hidup. Dan itu sesuatu hal yang buat saya, orang-orang sekarang banyak yang nggak mikirin gitu, Mir. Jadi as a personal, benar-benar real appreciate, Mir, apa yang Mira lakukan dengan Mira ini mau terbang ke Belanda, Itali, mau ngebawa 7 anak duta budaya di Indonesia, mau terbang sama Mira ke sana, mau memperkenalkan budaya. Dan sebenarnya gitu ya, Mir ya. Workshop di sana. Kita workshop di sana. Dan ini saya rasa sesuatu hal yang noble, Mir. Gitu. Maksudnya siapa tahu yang nonton ini bisa relate banget sama apa yang Mira lakukan itu, karena Mira lagi membuat sebuah let's go, kita balik ke budaya dong. Betul nggak sih, Mir? Iya nggak? Dengan Mira sekarang dan yang menarik adalah justru malah di luar sangat lebih memperhatikan budaya kita, benar nggak sih, Mir? Benar banget. Daripada di dalam kita. Banget.
Jadi di Italia itu nanti saya setelah workshop itu ada oral tradition of Indonesia dikonferensikan di universitas di Italia. Salah satu universitas di Italia. Jadi saya bingung, oral tradisi kita tapi bikin seminarnya di Italia. Oral tradisi itu boleh diceritain Mir, mungkin? Tradisi lisan. Yes. Iya, tradisi lisan. Contohnya gimana? Sama, termasuk yang tadi ada ritual rite of passage, ada macam-macam, atau ada misalnya folklore atau apa. Tapi sama mereka tuh sampai diseminarkan. Oke. Dari Papua, saya jadi diundang ke situ juga salah satunya. Saya bilang, ini kok aneh ya. Saya sampai kirim ke Pak Dirjen juga ini. Kenapa oral tradisi kita tapi dibahas di sana? Even mungkin di sini nggak ada? Nggak ada. Alhamdulillah di sini adanya apa Bu ya, saya nggak tahu deh. Kita udahan aja gitu Mir. Ya mungkin semoga yang nonton ini ada sesuatu yang come on guys gitu. Iya, come on guys. Dan saya yakin ada ribuan Mira lagi. Bener nggak Mir? Bener. Ribuan Mira lagi yang sedang tetap berjuang untuk membuat si budaya ini tetap hidup. Iya. Gitu ya. Dan sekali lagi Mil, really appreciate dari apa yang Mira lakukan untuk budaya di Indonesia gitu. Iya. Anyway, budaya itu apa Mir? Budaya self Kan tadi gini. Sebelum ke situ ya. Banyak orang yang nggak bisa bedain mana budaya karena gini. Kita budaya yuk nari. Iya. Kita budaya yuk nyanyi. Ingat ya. Ada budaya, ada produk budaya. So, apa itu budaya? Jadi kalau menurut KKI kemarin Kongres Kebudayaan Indonesia tahun 2023, budaya itu kita ejawantakan sebagai simpel daya dari budi dan budi dari daya. Jadi itu daya dari budi dan dari daya. Oke, artinya? Consciousness, human consciousness. Jadi the power, kekuatan dari budi kita. Jadi pemikiran. Budaya adalah consciousness. Jadi sesimpel bahwa budaya adalah consciousness, kesadaran. Okay. Karena pada saat aku juga menemukan bahwa apa yang membedakan kita manusia dengan spesies lain. Oke. 99% DNA kita sama Bu, hampir. Ya. Sama simpanse. Sama beda. Cuman beda 1, sekian persen. Nah, itu budaya. Belok dikit. Itu consciousness. Simpanse kita. Ya. Yes. Belok dikit simpanse kita. Belok yang apa yang dikit itu yang membuat kita beda. Budaya. Consciousness. Robin Dunbar tuh di Inggris, coba nanti cari. Itu dia yang masalah tuh membedakan bahwa perbedaan manusia dengan spesies lain adalah budaya. Kita adalah makhluk yang berbudaya. Oke Mir, keren Mir. Jadi ini asik nih ya, supaya kita juga kalau bahasa sekarang kan normalisasi. Iya, normalisasi budaya itu mengartikan bahwa budaya jangan langsung mikir batiknya. Jangan langsung mikir tariannya. Betul. Tapi budaya it's all about the consciousness. The consciousness. That's it. Oke, budaya adalah kesadaran. Lanjut. Ya, kesadaran kita terhadap satu lingkungan, terhadap Tuhan, terhadap manusia. Tetap trihita karana. Oke. Kesadaran di situ itu budaya. Jadi produknya nanti bentuknya batik, bentuknya ritual, bentuknya apa? Itu output dari kesadaran. Betul. Itulah peradaban. Bentuknya setelah banyaknya semua produk budaya, itu lahirlah peradaban. Tapi peradaban bisa hancur kan? Yes. Tapi consciousness kita enggak. Kita bangun lagi peradaban baru. Nah, itu maksudnya. Trihita karana, saya yakin banyak yang udah tahu, tapi mungkin kita agak. Selvi nggak jago jawab, maaf nih kalau ya. Ya nggak. Gini Mir, kita penting untuk mengejawantakan. Trihita karana itu ada segitiga yang mungkin ini lebih terkenal di Bali. Iya betul. Yes. Betul. Kita pinjam dari tradisi Bali yang disebut dengan yang namanya Trihita karana. Trihita karana itu apa? Harmony with God, harmony with nature, harmony with people. God, nature, people. Mungkin kalau kita bawa ke tradisi Islam ini yang disebut hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Minal alam, iya. Cuman yang minal alam agak nggak terlalu terkenal Mir. Betul. Makanya orang bisa rajin sholat tapi buang sampah sembarangan nggak ngerasa dosa. Iya, itu juga ya harus di ini. Ya. Karena dia. Padahal maksudnya tidak dimasukkan itu karena alam itu sudah di hablum minannas. Oh yes. Iya kan? Yes. Jadi makanya ya. Makanya kan arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Lil alamin itu kan sebetulnya alam. Alam, iya. Nah, maksudnya kalau kita tidak mencintai alam, tidak merawat alam, berarti kan si trihita karananya, si segitiganya nggak sama sisi gitu. Betul, nggak sama sisi. Anyway, berarti balik ya, dikit Mir. Budaya adalah consciousness. Budaya adalah consciousness. Nah berarti output dari consciousness ini namanya produk budaya. Berarti entah itu nanti tarian, entah itu nanti batik, entah itu apa. Itu. Kalau saya sih jadi dirurutkan dulu dari consciousness ini kita turun 2 kalau di buku saya yang itu ya. 1 emotion. Anyway, Mira udah nulis berapa buku Mir? 3 buku sih. 3 buku. Yang pertama? The Map of Civilization. The Map of Civilization. A Geocultural Synthesis. Enggak, itu Map of Civilization, A Geocultural Synthesis. Yang kedua Culture in Sustainable Development, Harmony to Differences. Yang ketiga Cultural Genetic.
Ini tuh buku nggak ada yang gampang, Mir. Enggak, isinya mah gampang Bu, itu mah kalian doang. Dari judulnya juga udah males dengernya, Mir. Males ya, makanya itu susah jualannya ya gue. makanya kini nggak akan ada di e-commerce kayaknya ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Adanya di Amazon ya, tetap di Amazon sih ada. Kelasnya Amazon. Ya karena susah di sini Bu. Dan yang beli bukan banyak orang Indonesia ya? Iya sih, banyak orang sana. Astaga, Mir. Iya, gimana Dong, Mir. ya? Ke Indonesiain dong, Mir. Ada sih satu buku yang buku pertama itu udah di bahasa Indonesia. Cuma menurut saya translate itu beda ya dengan kita pada saat nulis sendiri. Jadi ya I hope itu bisa sedikit jadi bridge lah ya, mendeliver bahasa Indonesia. Balik ke buku tadi bahwa budi, daya budi as a consciousness. Iya. Dia ada dua. Ada dua. Kalau saya tuh pertama tuh ada dua dulu. Satu emotional, satu belief. Emotional, satu belief. Dia menciptakan emotional tuh jadi kayak kita punya ya itu tadi haluminanas ya sebenarnya mah. Cuma jadi saya nulisnya jadi emotional ya struktur masyarakat. Ini satu lagi belief. Biar nggak terlalu religius kali ya. Ya soalnya kan nggak bisa saya nulisnya bukan ustadz kayak Abu ya. Ustadz kayak Abu enak aja. Tapi jadi ya udah itu akhirnya dua itu. Nah dua inilah yang menciptakan berbagai macam product of culture. Ulang. Consciousness. Consciousness melahirkan dua. Satu emotional, satu belief. Terus? Belief ini yang menciptakan ritual and everything semua ya, karena manusia itu our needs. Satu lagi adalah emotion itu menciptakan chieftain, struktur society, economy, politik, and everything itu di sini. Jadi material or immaterial tangible or intangible. Kita pakai bahasa lebih gampang bahwa di sini mungkin as a physical ini non physical. Mungkin jasmani, rohani. Udah, consciousness itu melahirkan dua. Itu nggak mungkin nggak diinin oleh binatang ya. Iya, jadi kita punya ada chieftain, ada nanti dynasty, ada struktur pemerintahan. Nah, di sini emotional. Atau di keluarga lah paling kecil gitu ya. Berarti kita bisa tahu kenapa perilaku A, B, C dan seterusnya kalau kita ngelihat dari struktur genom tadi ya. Kalau kita simpulkan, kenapa ini terjadi begini, ini pasti ada kaitan. Ada kaitannya sih satu sama lain. Ini sedikit seru, Mir. Perang. Aduh, iya perang. Iya kan mau nggak mau dong? Iya, exactly. Betul nggak? Sekarang kan lagi ribut nih. Iya. Nah itu apa kaitannya kita bahas tipis saja terhadap ini, Mir? Kenapa bisa begitu? Perang ya, saya kan belajar ancient history, jadi belajar tentang perang itu sangat-sangat udah common in human history, is very common. Jadi kita disclaimer dulu bahwa perang is very common. Common tuh siklus dalam human history. Common tuh adalah sesuatu yang umum. Jadi nggak extraordinary. Berarti Mira ngelihat ini, ya udah. Ya, setiap perang ada something changing. Ada satu perubahan yang everything is always paradox kan? Yes, betul nggak? Exactly. Bagaimana ada perdamaian tanpa ada peperangan? Karena saya belajar ancient history itu bukan untuk tahu kapan faraon. Jadi saya belajar ancient history to know apa sih the pattern of human history gitu. Nah, di situ tuh saya ada patternnya. Kalau ini bisa kayak di Timur Tengah ya memang patternnya Mesopotamia. Tapi bentar, sorry ya, di kita sejarah cuma ditanya tahun berapa. Iya. Selesai. Iya betul. Tahu tahunnya udahan aja. Padahal nggak gitu. Sebetulnya sejarah tuh patternnya yang saya mau lihat. Jadi bukan peristiwanya saja, tapi semua peristiwa itu dirangkai dan menjadi pattern. History tuh memang rise and fall tuh kenapa? Jadi kalau fall tuh kenapa gitu. Jadi kita cut dulu, Mir. Perang. Sesuatu yang biasa common dalam human history. In ancient history, throughout lah sepanjang sejarah manusia itu. Sepanjang sejarah manusia, perang selalu eksis. Perang Buba, terus perang Peloponnesian kalau di Eropa sana, terus perang 300 itu kan. Banyak sekali. Dan ini part of journey si Genom. Journey Genom and journey human life and balance, I think. Ada balance. Once kita melihat ini sebagai sesuatu yang balance, kita tahu bahwa ini adalah sebuah perjalanan kehidupan. Betul nggak? Betul. That's it, nice, Mir. Nah, sekarang gini, kita bicara masalah perang, sesuatu yang common. Nah, gimana ceritanya, Mir? Dari ancient sampai terjadi sekarang, ini sekarang lagi hype nih ya. Kita bicara ini, gimana ceritanya, Mir? Jadi kalau saya lihat tuh ancient history ya, kita ngambil dari yang mana dulu ya, saya nggak tahu maksudnya di Eropa gitu ya. Di Eropa tuh ada bangsa Mycenaean, Yunani ya.
Yunani itu sangat ya dibilang lebih civilized lah, maksudnya lebih peradabannya bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba ada kayak datang bangsa Dorian gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Bangsa Dorian datang dan men-shake semuanya bangsa Yunani. Si Yunani kedatangan Dorian. Nah Dorian ini salah satu kayak nomaden juga, sama dengan Cina didatangi oleh oleh Mongol. Jadi itu adalah hal-hal yang common gitu. Nah itu siklus aja sih menurut aku, nanti akan kembali. Jadi kalau misalnya aku lihat dari setelah perang itu akan kembali ke roots-nya masing-masing. Jadi perang terjadi, ini in my personal opinion gitu ya, perang terjadi karena sesuatu yang imbalance. Perang terjadi karena sesuatu yang imbalance. That's it, right? Oke. Nah nanti kalau sudah misalnya perang itu biasanya juga untuk membalancing lagi. Setelah dia balance, dia akan kembali ke roots-nya masing-masing. Itu yang saya tahu di beberapa sejarah. Oke, gitu Mir, nice, Mir. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti salah satu sifat alamiah manusia adalah mau menguasai? Sebetulnya bukan mau menguasai sih, itu otomatis didorong oleh satu keadaan. Didorong. Jadi gini, kayak si Dorian tadi datang ke Yunani. Iya, mungkin karena dia survival, entah di tempatnya dia sudah tidak ada makanan, entah dia apa, dia harus ke sini. Basicnya balik lagi how to survive. Yes, nggak ada lagi karena itu. Nah survive-nya kan sekarang antara apa nih survive-nya ya, antar bangsa. Oke. Jadi basically adalah survival. Mungkin kalau kita mau menghindari perang, ya jangan diganggu dong, misalnya habitatnya Dorian gitu loh, supaya dia nggak nyerang Yunani. Berarti juga kalau Yunani memancing Dorian untuk datang, dia juga lagi tidak melakukan balance terhadap dia. Exactly. Betul nggak, Mir? Iya betul. I see. Jadi kita jangan lihat semuanya ya boleh semuanya itu memang. Saya juga menangis kalau pada saat kayak Iran belum jadi, saya menangis. Why you have to choose this way gitu ya? Why you have to choose this way? Kita tuh sekarang mungkin kalau zaman dulu kan belum globalisasi, sehingga mungkin satu sama lain nggak bisa bicara. Tapi zaman globalisasi ini harusnya kita bisa bicara secara pun membalance-nya gitu loh. Even ada sesuatu yang tidak balance, why kita nggak ngomong sih, duduk gitu kan, sekarang beda dengan zaman Dorian itu gitu. Dan sekarang nggak jauh beda sama zaman Dorian, tetap kan? Tetap itu. Berarti maaf ya. Consciousness-nya nggak naik dong. Ya itu dia Bu, itu yang something saya juga questioning, ini ada apa ya gitu maksudnya. Tapi juga perang juga bisa berbagai dimension ya, mungkin dipertontonkan ini juga untuk sesuatu yang lain, kita juga nggak pernah tahu gitu ya. Karena gini Mir, begitu kita nggak ngerti basic duduk inti nature-nya gimana, kita hanya akan go for it for apa jadi berkubu-kubu, akhirnya tanpa sadar berkubu-kubu jadi perangnya lebih gede gitu Mir. Itu dia. Benar nggak sih? Itu, nah ini yang kayak di di exaggeratednya seperti itu aku lihat. Exaggerated dijelasin? Diperbesar gitu. Alright. Diperbesar dan diperdalam gitu kayak. Nah itu kayak seperti itu. Jadi sebenarnya enggak, itu hanya satu balancing dan biasanya ada ketidakseimbangan gitu. Atau salah tempat. Basicnya adalah ketidakseimbangan. Sorry, kita harus bahas ini juga karena ini yang terjadi sekarang. Betul. Kayak maaf ya, Palestina, Israel. Ini juga kan panjang. Ya, itu panjang history. Panjang kan. Dan ini memang berulang gitu, Mer. Berulang. Nah, roots-nya apa sih? Kalau kita ngomongin. Ya in general juga it's okay ya. Ya ini kan salah satu contoh yang sedang terjadi. Ukraine, Rusia. Iya kan? Itu kan semua yang sekarang. Ini mau mancing-mancing nih gawat. Tadi kan nggak ngomong ini. Nggak gini. Kita nggak ngomongin nggak ngomongin si geopolitiknya, nggak ngomongin apa maksudnya. Saya nggak mau bicara di wilayah perdebatan gitu loh Mir. Cuman maksudnya sampai ke tahapan ini, Mira sebagai ancient historian, gimana gitu? Pertama ya kayaknya kalau saya lihat sih itu Palestina dengan sebenarnya hal yang sangat bukan kecil juga sih memang itunya ini. Tapi kita balik dulu ke sejarah kali ya sedikit ya. Kalau kenapa Israel ada lagi di tempat Yerusalem itu yang saya tahu gitu sejarah itu, waktu pada saat itu kan dia milik Turki sebetulnya kan. Itu. Tapi pada saat Turki kalah Perang Dunia Kedua itu diserahkan ke sekutu. Nah sekutu salah satunya Inggris itu mengembalikan tanah itu ke Israel. Nah sekarang ada juga Palestina yang sebenarnya agak-agak susah saya cari itunya adalah Palestina sendiri. Yang saya tahu itu dulu ada bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu kalau nggak salah itu one of the sea people dari yang menyeberang melewati situ. Nah kemungkinan mereka itu juga tinggalnya di Libanon gitu ya, dari Libanon gitu ke Palestina. Nah kalau ya ada kan di Al-Quran juga udah ada ya bahwa ini akan perang terus menerus gitu. Saya pikir sih apa ya, entah itu tempatnya, entah itu satu pengalihan juga gitu ya, karena kalau dilihat dari
kan biasa perang tuh ada bermacam sebab ya, ada resources, terus ada ekonomi ya termasuk resources, terus ada juga penguasaan orangnya. People ini kan powernya. Atau misalnya sacred places gitu. Apakah ini karena sacred places? Tapi sacred places mungkin Mekah lebih sacred atau Vatikan lebih sacred, kan enggak juga. Kenapa nggak di situ ya? Kenapa nggak di situ? Jadi saya pikir ini ada apa ya? Mungkin kalau cerita, saya nggak berani sih kalau cerita tentang sejarah nabi-nabi karena itu kayaknya kuncinya ada di situ sih. Di sejarah itu, di sejarah kedua. Kalau saya lihat dari sisi historian, karena saya menemukan bahwa ada root of culture, ada sea people dan land people. It's just probably ini adalah pertempuran antara sea people and land people, I think. Kalau dari sudut pandang Mira dengan gitu penelitiannya Mira dengan apa yang Mira dapetin, yang terjadi ada sea people, land people, ini berantem antara sea people. Betul. Dan yang sea itu Israel? Palestine itu karena kalau Lebanon, kalau misalnya dulu Phoenician itu sea people. Nah kalau Israel itu kan Jewish, dia kan lebih ke apa namanya, karavan tuh land. Nah, but gitu ya, tapi sea people sama land people juga nggak akan seheboh itu. Seheboh ini karena dia sudah tahu roots-nya kan. Dia saya nggak bisa tinggal di tempat Anda. So mereka juga tidak akan mau tinggal kayak Cina. Cina dekat banget sama Mongol. Tapi dia tidak akan pindah mengambil Mongol karena dia tahu roots-nya tidak hidup di situ. Jadi ini kalau saya lihat memang dua bangsanya sih bangsa yang berbeda. Roots-nya ya, akar budayanya, tapi penyebabnya ini saya angkat tangan dia, penyebabnya itu udahlah ya. Betul. Cuman yang saya pengen lihat dari sudut pandang ini, akhirnya kita ngerti dulu. Mir, kita belok dulu sedikit tentang sea people dan land people. Dikit aja Mir. Meskipun Mira udah ulang-ulang ngomongin ini gitu. Mungkin juga penonton penting untuk tahu, Mira ini membuat satu output penelitian bahwa manusia akar budayanya cuma ada dua. Akar budayanya cuma ada dua. Satu disebut sea people, yang kedua disebut land. Satu lagi ada Bu, ini admixture, perpaduan. Admixture. Nah, Mir boleh sedikit cerita nggak supaya mungkin kita agak ngerti bahwa aku ini sea people kah atau land people kah, yang jangan-jangan saya sea people yang tinggal di tempat yang salah, tinggal di tempat yang salah, makannya nggak cocok, daerahnya nggak cocok, maka hidupnya nggak nyaman. Nah itu seperti itu sebenarnya sih. Betul nggak? Betul. Ketika saya land people tapi ternyata lingkungannya sea people, nah itu juga nggak nyaman. Boleh kita breakdown sedikit nggak? Sebetulnya yang tadi balik lagi ke genom tadi Bu. Genom itu kan stimulus dari environment. Nah, first environment yang masuk ke semua panca indera itu adalah sea dan land, yang habitation untuk manusia. Jadi yang pertama adalah sea cuman land. By the way, ini Mira menemukan ini. Sea environment. Ini belum ada teori yang ngomongin ini, Mir. Jadi sea people-nya sudah banyak, land people juga sudah banyak sebetulnya, tapi dibilangnya mountaineers gitu lah, bukan land people. Mereka sudah mengerti bahwa ada perbedaan ini, tapi belum mendefinisikan. Jadi saya juga tidak menemukan benar-benar baru sih Bu, saya hanya mengkategorikan dan saya pull all the evidence-nya, dan ternyata begini. Dan itu cukup cukup fix over evolutionary time gitu. Jadi ini sebenarnya Mira melanjutkan dari semua research yang udah ada. Betul. Mereka udah meriset tentang tapi satu-satu. Belum, ini ada mountaineer, ini gini, ada druid, bangsa ini. Terus ini satu lagi ada ini sea people, jagonya maritim, ini segala macam dan terus begini. Nah, ini mereka masih satu-satu. Nah, kalau saya satuin, I see this is the two different. Jadi Mira menyimpulkan bahwa this is sea people, this is land people. Iya gitu. Ya, kita runut dulu. Jadi ternyata dalam sudut pandang Mira, kechaosan tadi terjadi ketika berantem antara sea people sama land people. Iya, betul. Itu premis ya. Ya, premisnya Mira begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana kita tahu bahwa kita ini sea people atau land people atau admixture? Gimana? Ya, kalau melihat kalau admixture itu Indonesia ya, karena kita memang tinggal di dua lingkungan itu. Jadi Ring of Fire dan Coral Triangle. Ring of Fire itu maksudnya gimana? Gugusan gunung berapi kan. Itu kan gunung kan, land people and Coral Triangle. Coral Triangle yang lautnya bagus sekali kan, dan itu semuanya, dan itu mau tidak mau lagi kan genom mau pengaruhi kita. Nah, kita ini. Nah, kalau kita tahu land people atau sea people, kebiasaan aja sih. Kalau misalnya kalau kita lagi stres, kita maunya ke gunung atau ke pantai, something like that. Itu dirasain aja. Karena itu unconscious semuanya. Jadi disadari bahwa saya kalau liburan lebih nyaman ke gunung kah atau ke pantai? Terus kayak makanan, you like seafood or you like misalnya makanan-makanan yang
sayuran atau apa gitu. Jadi hal-hal kecil itu, dan kalau saya sih sebenarnya ada 3 ya, kalau di teori saya tuh ada 3. Dedicated environment, terus social structure, sama ordained belief. Nah, cuma 3, nggak sampai ke makanan itu. Jadi environment-nya tuh sea atau land. Kamu tinggal di sea environment, lingkungan laut atau lingkungan darat, atau pegunungan. Yang kedua, sosial, dalam struktur sosial dalam masyarakat kamu apa? Adalah matriarkat atau patriarkat. Kayak di Padang kan matriarkat. Kayak laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Yang ketiga itu patriarki lah ya. Iya, patriarki. Nah, kalau yang ketiga itu belief ya, misalnya lebih ke belief itu kalau biasanya kalau sea people itu cenderung kayak institutional religion gitu loh. Institusional tuh yang lebih ke terstruktur, yes. Gitu ya segala macam. Nah, kalau misalnya land people itu lebih ke kayak shamanistic, terus belief pada nature gitu-gitu loh. Aku land people banget berarti sih. Exactly. Ya kan? Dari situ aja kan bisa mendefinisikan sendiri kan. Nah, setelah saya tahu saya land people, apa keuntungannya, Mir? Kalau saya sih trying to lebih contemplate ke dalam aja gitu. Kalau khususnya kita di negara Indonesia sih memang ada dua-duanya ya. Jadi kita akan berinteraksi dengan dua-duanya. Tapi contemplate kayak makanannya aku akan coba makan ini dengan coba makan sana tuh apa bedanya gitu loh. Ya kan maksudnya gini ya, Mir ya. Kalau kita melihat ini misalnya let's say ya, ada orang tidak nyaman dengan agama tertentu. Betul. Karena ya mungkin land people. Betul. Karena mungkin dia punya salah satu belief. Consciousness, belief. Si beliefnya dia bahwa nggak perlu sesuatu yang sangat-sangat terperinci kayak sea people. Sea people, betul. Gitu kan? Betul. Dan that's okay dong sebenarnya. That's okay, karena itu roots-nya. Nah, roots itu bagian dari genom. Iya. Nah, mungkin karena nggak ngerti dipaksa kali ya. Karena kalau di genom itu ada Y chromosome. Jadi kalau saya bilang itu land people, sea people itu karakteristik dari Y chromosome. Karakteristik dari Y chromosome. Kalau land people itu karakteristiknya mitokondrial DNA gitu loh. Kalau ke genomnya. Pusing atau Mir lah. Ini mitokondria lah apa? Gimana? Ya itu lebih ke maksudnya karakter laki-lakinya lah lebih keluar gitu loh. Kan kayak tinggal, you can imagine gini ya, Abu diam dulu sebentar, and then you go to the sea environment, kita ke daerah laut, dan laki-laki itu harus berpikir. Daerah laut tuh beda dengan daerah gunung. Dia panas, you have to use your brain. Yes. Nah di sana makanya brainnya tuh lebih keasah, dan itu di Y chromosome gitu, laki gitu. Sedangkan di di pegunungan itu kan udaranya lebih tenang. Terus juga di situ banyak metal tuh logam gitu segala. Nah itu bermutasi dengan perempuan, makanya banyak suku-suku di situ gitu loh. Berarti kayak sekarang kayak yang jago maritim, sea people, Inggris misalnya. Not really sih Inggris, ya Inggris. Enggak juga. Tapi roots-nya dia kan druid ya, ada bangsa druid. Kalau kita kan nenek moyangku seorang pelaut, gimana? Ya ada, memang betul. Sebagian dari kita ada memang nenek moyang kita seorang pelaut. Jadi ya balik lagi ya. Itu sih balik lagi bahwa kita menjadi sea atau land itu ya bukan semata-mata dari mana kan? Bukan ya. Dari mana? Bukan. Oke. Itu memang sudah roots-nya, dan ya it's okay juga, apalagi di Indonesia. Di Indonesia kita sangat dua-duanya menjadi satu gitu loh, dan itulah kekuatan kita sebetulnya. Dan ini sebenarnya obrolan kita cuman mau membuka bahwa banyak banget yang kita nggak tahu. Benar Bu, banyak banget. Saya juga nggak tahu, yang ngomong dia tahu apa enggak ya? Apa juga yang saya omongin. Maksudnya poin-poinnya adalah sadar bahwa kita tuh banyak yang kita nggak tahu. Jadi kenapa kita nggak memilih belajar aja sih? Daripada judge gitu lah. Daripada merendahkan. Betul nggak? Betul banget. Dalam konteks di mana ternyata ada sea people, ada land people lah. Ternyata kita tuh nggak sekotak kecil yang kita anggap bahwa ini udah benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Nggak segitunya gitu. Nggak segitu kecil. That's it. Nah, sekarang terakhir Mir, kita bicara tentang Sanustra. Iya. Jadi Mira tuh punya satu program yang super keren. Itu namanya adalah Sanustra. Jadi sekali lagi saya really appreciate dari apa yang Mira lakukan akhir-akhir ini. Ya, maksudnya dari seluruh ini adalah untuk tetap membuat si budaya tetap top lah ya Mir ya. Dan Mira mau ke Itali lah, mau kemana, dan semoga lancar Mir, dan doain aja, Bu. Itu menjadi sesuatu gitu. Nah, kita menutup perjumpaan ini dengan Sanustra. Apa sih Sanustra itu? Sanustra itu sadar Nusantara ya sebetulnya. Sadar Nusantara. Ingat ya, Sanustra adalah sadar Nusantara. Jadi aku enak banget sih nutupnya, soalnya udah tadi tentang land people, civil, terus Sanustra itu deket banget soalnya. Jadi sadar Nusantara itu kita mengerti sadar lingkungan alam Nusantara itu ada sea dan land. Alright. Kita tuh semuanya take it for granted
land dan sea ini gitu loh. Kita nggak peduli. Nggak peduli ya apa kita ke ya udah pantai, tapi aja. just pantai itu aja. Tapi tahu nggak sih kalau pantai itu adalah environment-nya itu mempengaruhi bagaimana cara kamu berpikir. Pantai. Tahu Jadi nggak sih? kalau kurang pinter sering ke pantai. Benar. Kayaknya gitu ya. Terus Yeah, kalau okay. kalau ke gunung itu tahu nggak sih kalau ke gunung itu kamu tuh tahu bagaimana cara behavior kamu itu banyak sekali dipengaruhi oleh lingkungan gunung gitu loh. Jadi karena itu makanya kita buat Sanustra itu Sadar Nusantara, kita mereplicate atau co-create gitu ya lingkungan laut dan lingkungan darat itu di satu box yang bisa ditempatkan dimanapun juga gitu loh. Oke, jadi Mira punya satu visi kali ya, kita sebut visi ya, visi misi lah ya, bahwa yang selama ini yang namanya Nusantara, Sanustra tuh Sadar Nusantara. Sadar Nusantara. Kita mungkin nggak sadar dan menyia-nyiakan si Nusantara ini, padahal ini sesuatu emas banget, sesuatu yang sangat priceless banget, dan Mira pengen mengembalikan bahwa ayolah kita balik ke Nusantara. Nah, dengan satu activity, dengan satu kegiatan, di mana Mira bikin satu kegiatan yang orang masuk ke box. Iya, masuk box. Jadi saya kerjasama dengan Mas Yusuf Darmawan yang di salah satu sebenarnya seniman. Ya. Jadi kita lebih enak karena saya menceritakan visi saya atau misi saya, dia yang langsung memvisualisasikan, oh begini bentuknya gitu loh. Jadi bergabunglah kita antara science dan art gitu jadi satu, itulah lahirlah Sanustra yang bentuknya box. Balik lagi tadi ke obrolan kita pertama, stimulus panca indera kita. Oke, jadi Mira tuh punya activity, orang diajak masuk ke box. Si box ini untuk menstimulus panca indera kita. Yeah. Di obrolan awal kita bicara tentang genom, di mana genom itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Yeah. Dan opening the door, pintu masuk dari lingkungan ke dalam genom kita itu adalah panca indera. Sehingga Mira bikin satu activity di mana si box ini merangsang lah ya dalam tanda petik ya. Menstimulus ini. Apa yang terjadi di dalam box itu, Mir? Nah itu pertama kita co-create boxnya itu sesuai ya, misalnya ada sound tertentu, wangi-wangian tertentu, terus visual tertentu, juga biar bisa diraba gitu kan, raba tertentu dan sound tertentu. Mereka masuk, kita juga sangat amazing ya pada saat pertama kali kita buat itu tahun 2022 gitu. Masuk satu orang saja, dia 15 menit ada di situ dan ternyata mengeluarkan, kita tidak mengajarkan apapun juga, tidak meminta dia untuk apapun juga, hanya masuk dan duduk, so feel it all the environment di situ. Banyak sekali Bu yang keluar itu nangis-nangis gitu loh. Jadi orang cuman datang, nggak ngapa-ngapain, rasakan itu environment. Itu Mira ngebikin sedemikian rupa. Karena saya bawa pasirnya betulan, kalau yang gunung itu kita bawa tanahnya betulan gitu. Okay. Terus kalau yang itu kita visualnya itu laut betul, jadi mereka benar-benar lihat laut, soundnya juga atau bau-bauannya juga kita bau-bau breeze gitu ya, ocean breeze, betul-betul stimulus supaya mereka berada di pinggir laut. Gitu. Tapi sebelumnya dia dicek dulu kan? Dicek. Apakah dia sea people atau land people? Jadi kalau sea people dia masuk ke box sea people. Land people ke box. Jadi istilahnya adalah si box ini mengembalikan kepada basic nature saya sebagai sea people atau land people. Iya. Walaupun nanti box itu atau perasaan yang keluar itu it's not about sea people land people, it's about orang feeling orang itu. Jadi, oh Kak, ternyata masalah saya tuh ini, saya baru ketemu di situ gitu loh. Jadi itu sampai orang bisa tahu masalahnya apa? Iya. Jadi pada saat mereka keluar dari box itu, kita langsung bikin konsultasi ke setiap orang di situ, termasuk saya. Konsultasi, ada yang sampai nangis-nangis, ada yang berterima kasih, ada yang tentang Tuhan, ada yang tentang masa lalu, ada juga yang ketawa-ketawa. So box itu kita nggak pernah tahu akan berbicara apa kepada setiap orang yang masuk. Jadi tergantung gitu ya? Iya, tergantung. Itu yang kita juga kaget. Waduh, ini. Lu belum pernah nyobain, Mir. Kapan sih ada lagi, Mir? Kayaknya sih sebenarnya ini lagi ada ini 10 titik ya. Ini udah titik ketiga kemarin di Jakarta. Mungkin nanti di Unpad ya bulan Mei ya di Universitas Pajajaran. Mudah-mudahan ini bisa tersebar luas, Mir, karena Abu rasa bahwa Sadar Nusantara ini kan juga salah satu metode, salah satunya ya untuk kembali ke budaya. Ingat ya, budaya adalah the consciousness gitu kan. Dan ketika kita dikembalikan kepada sea people kah atau land people kah, kita benar-benar bisa masuk dan menyadari bahwa ada something yang mungkin selama ini nggak missing. Betul. Ada sesuatu yang nggak terlalu inline sama ke sea people-an kita, ke land people-an kita. Budaya kita, iya. Oke. Testimoni terbaik yang pernah Mira dapatkan dari orang yang masuk box itu apa, Mir? The best testimoni.
apa ya, dia banyak sekali sih Bu, sebenarnya saya juga nggak bisa pilih Yang paling one of menurut Mira, Mas Kunto Aji udah pernah ya, terus Maudi Kusnadi udah pernah. Kunto Aji dia bilang apa? Dia kan itu waktu sama-sama, tapi dia bilang ini dia sudah punya ide ini, tapi dia nggak ada basic science-nya. Jadi dia bilang, oh ini Mbak Mira, ini ada basic science, jadi saya ikut itu. Jadi dia setuju, makanya kolaborasi dengan kita. Terus banyak juga, tapi saya lebih pikir yang anak-anak Gen Z sih sebetulnya Bu. Saya pernah juga, saya langsung konsultasi pada saat itu waktu ini. Dia menemukan Tuhan gitu. Oh, saya tahu sekarang Tuhan nggak seperti yang diajarkan sama mereka. Saya kaget juga pas dia keluar ngomongnya tentang itu. Oh my God. So Keren. you know, iya Kak, ternyata kayak gini Kak gitu. Kamu kan masuk coba kali ke itu ya, tapi iya Kak, ternyata saya tahu gini-gini dan saya sekarang kenal gitu. Itu saya banyak sekali yang nangis sebetulnya habis keluar itu. Kebayang sih. Itu aduh kalau ada. Kayaknya itu memang ngebawa ke core kali ya. Core iya, just 15 minutes without judgment. 15 menit aja, 15 menit aja. Cuman diem, terus kan dengerin akan silakan Anda bersyukur, paling cuma gitu-gitu aja, tapi nggak ada apa-apa, cuma jalan sekitar di dalam boxnya itu jalan. boxnya gede. Boxnya 3x3 biasanya sih. Oh, oke. 3x3 di situ ada pasirnya biar dirasakan pasirnya, baunya dirasakan baunya, soundnya gitu. Nothing, nggak ada cerita apapun juga. Kayak pas keluar itu yang ada juga Kak, ternyata selama ini saya kangen dengan keluarga saya dan saya denial. Jadi banyak yang denial itu keluar pada saat di situ. Kok bisa sih, Mir? Itu Bu, saya juga nggak tahu. Kita kan nggak buat untuk begitu, enggak. Ini kan maksudnya itu kan jadi ngeluarin sesuatu yang terpendam. Terpendam betul. Yang mungkin ditutup-tutupin. Ditutup-tutupin. Jadi kayak trauma-trauma itu juga keluar. Ada yang masuk langsung pingsan. Pingsan? Itu IO kita sendiri ya, dia masuk berapa 5 menit, oh dia pingsan, langsung kita masuk ke dalam. Dia bilang dia teringat semua traumanya di situ. Saya bilang sebetulnya memang sedih, tapi aku bilang itu adalah healing pertama. Jadi jadi Sanustra ini masih awal gini ya. Memang kita akan terus berkembang gitu ya Bu. Jadi setelah kita tahu berbagai masalahnya, we have to prepare juga dengan coaching nantinya. Jadi coaching yang udah masuk box Sanustra, kalau dia ada apa-apa, kita coaching juga terus ke lanjutannya gitu loh. Wah gila, keren Mir. Jadi saat ini kita masih coba dulu rasanya, dan nah ini nih yang paling seru juga, ini bisa di-apply juga saya mau apply ini di mahasiswa di Unpad nanti tahun bulan Mei itu. Mira mau ngajar di Unpad ceritanya. Iya, kita akan coba masuk Sanustra itu untuk melakukan perubahan sosial. Jadi mereka mau masuk box Sanustra terus merasakan feeling apa yang keluar, perasaan, ditulis esai. Perasaan itu harus dirubah atau ini menjadi satu movement sosial gitu, perubahan sosial. Jadi ini bisa kemana-mana sih, tapi kita masih dalam tahap pengembangan. Dan ini serunya karena kita melibatkan berbagai komunitas gitu ya, terus berbagai macam juga seniman-seniman juga. Nah kita juga lagi ngumpulin kayak psikolognya, kayak misalnya apanya gitu di sisi ini. Jadi kita terus kolaborasi gitu dalam Sanustra ini. Mir, ini nggak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan. Betul. Jadi ini just the beginning. Ini cuma opening, Mir. Kita belum ngomong apa-apa loh dari tadi ya. belum merujuk kepada sesuatu, tapi this is just the beginning. Cuman really appreciate, Mir. Terima kasih banyak ada Mira yang masih mau melakukan ini untuk budaya Nusantara. Sanustra adalah Sadar Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membuat Nusantara ini tetap tumbuh, tetap ya balik lagi ya. Apa ya bahasanya Mir ya? Sustain exactly. Tuh apa ya bahasanya ya? Bertahan gitu, lestari. Siapa yang akan melestarikan ini ketika bukan kita gitu. Nah, pertanyaannya semoga obrolan ini membawa sebuah insight atau sebuah kesadaran apapun itu yang yuk kita mulai dari diri sendiri aja lah gitu ya kira-kira. Dan Mira melakukan dengan caranya, saya melakukan dengan caranya, teman-teman melakukan dengan caranya, tapi menyatu kepada satu yang namanya sinergi gitu. Karena sekarang udah mulai musim less competition and more collaboration. Daripada ribut julid-julidan, mending kita ngobrol dan kita bisa bekerja sama gitu intinya. Terakhir Mir, final statement dari semuanya ini, dari obrolan kita, apa yang pengen Mira ceritain untuk final statement di episode kita sekarang? Di episode kali ini ya. Jangan take it for granted tentang budaya kita ya. Itu adalah everything, itu adalah kunci untuk masa depan dunia. Mulai dari Indonesia, itu aja. Wah, jangan take it for granted. Thank you Mir. Jangan take it for granted dengan budaya kita. Mungkin kita bangga dengan apapun di luar diri kita, tapi ternyata one of the best. Dan ya balik lagi ya, jangan take it for granted gitu. Satu lagi sih Bu, saya selalu dibilang kenapa sih selalu pakai bahasa Inggris.
maaf aja bukan saya nggak cinta bahasa Indonesia, tapi I think kita harus membawa budaya itu bukan hanya lokal gitu, dia tuh sudah juga jadi perbincangan internasional. Karena kenapa saya bawa anak-anak ke Italia itu supaya mereka bangga. Karena kalau budaya itu tidak dibawa ke ranah internasional, anak-anak kita less proud gitu, sedikit bangganya. Tapi kalau kita bawa budaya itu bukan pembicaraan kita di lokal loh, ini tuh udah pembicaraan internasional gitu. Jadi maaf aja kalau saya berbicara bahasa Indonesia tidak dengan baik dan benar dan bercampur-campur seperti orang Jaksel ya. Tapi itulah kita gitu, dan it's okay juga karena kita juga bukan hanya luarnya tapi kedalaman dari, saya kemarin juga baru lihatnya itunya. Jadi kedalaman dari perasaan kita, karena consciousness itu kan bukan hanya produknya gitu. Itu sih yang saya ini. Thank you, Mir. Dan saya rasa kita tahu segala sesuatu yang pakai kata-kata depan ke itu pasti sifat, Mir. Iya. Ya kan? Sehingga kita tahu bahwa ada satu sifat yang maha welas asih disebut sifatnya Tuhan. Betul. Maka mari kita kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa, kewelas asihan yang akan membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Betul, Abu. Dan ketika manusia seutuhnya terjadi, maka kita bisa melakukan persatuan. Iya. Dan dari persatuan itu kita bisa bermusyawarah yang akhirnya kita akan menjadi keadilan sosial untuk semua. Iya, betul. Mudah-mudahan kita bisa terus. Pancasila ya. Pancasila ya? Iya. Keren nggak? Kamu bisa aja digituin. Thank you teman-teman, terima kasih. Semoga menikmati obrolan ini dan mengambil semua apapun pelajaran yang kita bisa. Maaf jika ada salah-salah kata ya yang nggak tepat. Terima kasih dan terima kasih. Iya. Terima kasih.